Maka saya melakukan berbagai saya punya diri dari syarikat. Sobi yang kali saya menawi ada caang sama backlight. Kali mana? Oh itu. Kan ada dia coba gimana angker saya cang tuh kasep anak oh iya sih terus kasep tuh iya nanti kali goreng kan kan pengen kopi lah siap gimana nih aduna dari jauhan jadi untuk ngarendain gitu oh ngarendain jadi seperti Zoom gitu iya anu eta payana di-sharekeun khusus ieu nya anu bab ana muslimun qabla kulli syai'in. Alhamdulillah yang Allah mudahkan sudah hadir 16 peserta. Ya. Berarti oke. Sat pepen di mute lah kayak sama penyarios. So. Halo, ya. Sudah hadir 18 partisipan. Oh, tadi gede mute ya. Oke lah diulangi lagi ya tuh pembukaannya. Alhamdulillah pada tanggal 13 hari ini sudah ada hadir 19 partisipan dan telah hadir di hadapan kita Ustadz Pepen sebagai Ketua Kominfo PP Persis yang akan membahas mengenai Ana Muslim qabla kulli syai'in, mana historis, filosofis, dan kriteria ideal pemuda Persis. Supaya mengefektifkan waktu, saya persilakan saja langsung kepada Ustadz Pepen untuk menyampaikan materinya. Silakan, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma. Terima kasih Kang Hendy dan Kang Bendung. Salam kenal karena anak mungkin sudah beberapa kali ketemu ya, tapi anak teringat kan. Terima kasih yang telah menemani anak di kantor yang sepi ini. Jadi
kita bisa berwasilah walaupun silatul fikrinya melalui media teknologi, dan itulah manfaat media teknologi yang harus dimaksimalkan semaksimal mungkin di era sekarang. Justru kita jangan terhambat dengan hal itu. Terima kasih juga kepada Kang Fahmi yang telah dengan baik apa yang ingin sampaikan, karena Ana membaca konun pemuda kaidah pemuda Persis yang disusun dulu, bukan yang sekarang. Yang nggak tahu yang sekarang itu apakah sudah disusun atau belum. Yang sebelumnya itu Ana sendiri dulu terus terang belum pernah baca-baca ya, baru kesini-sini gitu bacanya itu. Ternyata kan tafsiran terhadap historis pemuda Persis itu anak baru banyak yang disingling ya, dan kemudian banyak yang kemudian menafsirkan ulang dalam perspektif dirinya tanpa mengacu kepada apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah gitu. Hal ini mengingat kemudian karena ada keputusan sejarah. Nah, saya ingin bicara ini bukan karena faktor saya saya memang berkecimpung di dunia sejarah. Walaupun saya bukan berkecimpung di dunia sejarah, saya akan ngomongin ini karena walau bagaimanapun sejarah itu harus jadi alat legitimasi. Nah, lebih lanjutnya lagi, sejarah itu harus menjadi alat doktrin ideologisasi. Kenapa? Karena dalam sejarah itulah terangkum legasi dan nilai-nilai perjuangan. Nah, nilai-nilai perjuangan itulah yang kemudian harus selalu diturunkan, diwariskan dari kader ke kader, dari generasi ke generasi. Ketika ada missing link, nah disitulah kemudian kita seolah-olah tanda petik mempunyai identitas baru, kepribadian baru. Yang identitas baru, kepribadian baru itu bukan kemauan kita, tapi karena kita terpaksa. Nah gitu. Datenya ho, diberi nyaho, contoh nanya, bahasa Sunda bilangnya, orang tenyaho ayah anak muslim goblak kulisain, tapi orang tenyaho naon eta maksudna gitu. Oleh si permusna. Akhirnya kan orang kapaksa nyian sorangan, nyian rumusan sorangan gitu ya. Ini kabayang eta nyian pertama kali tafsir eta teh bieur dan kemudian akhirnya muncullah rumus cocokologi ya. Nah, maksud Ana, setiap generasi berhak mempunyai identifikasi. Tapi yang jadi masalah adalah dia jangan sampai memutuskan mata rantai. Jadi dia harus dengan secara sadar mengubah sesuatu karena dia tahu sebelumnya, gitu. Karena bukan karena tidak tahu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini saya mau hadir di sini untuk menyambungkan itu dengan dua aspek yang ingin dititik tekan. Satu, aspek dari legacy. Dua, aspek dari nilai perjuangan yang nanti nilai-nilai perjuangan itu jika Anda rumuskan itu akan menjadi ideologisasi. Nah gitu. Jangan sampai Anda itu bicara ideologi tapi itu hanya jadi apa istilahnya itu lip service dalam artian isinya nggak ada. Nah gitu. Karena isi dari ideologi ini, salah satu yang paling utamanya adalah nilai-nilai perjuangan itu. Karena kemudian orang berjuang itu kan mempunyai nilai-nilai kan gitu. Nah, nilai inilah yang kemudian jadi pegangan dan yang gara-gara dia itu bermakna, maka dia diwariskan. Tentu antum sendiri sebagai generasi baru itu harus memikirkan legacy yang juga akan menjadi pewarisan oleh antum kepada generasi yang akan datang. Gitu. Tapi dengan catatan legacy yang Anda bangun itu harus kokoh karena legacy itu nyambung dengan legacy yang telah diwariskan sebelumnya. Nah, para tuan-tuan itu sudah jamak ya, tuan-tuan kader-kader pemuda Persis. Jadi Yunus Anis. Nah, saya ingin bicara begini karena Yunus Anis adalah generasi di tengah-tengah ya, yang kemudian dia membangun legacy. Gitu. Dia sadar
terhadap apa yang telah dibangun oleh generasi pendahulunya sebagai pelopor. Generasi pendahulunya kan pelopor, karena belum ada sebelumnya ya. Beliau kan generasi kedua. Mereka sudah memenuhi kewajibannya. Mereka sudah tercatat dalam tinta emas sejarah. Maka yang harus dilakukan Yunus Anis adalah membangun nilai istilahnya pewarisan itu dilanjutkan dengan legasi baru. Nah gitu. Jadi dilanjutkannya bukan berarti membentuk yang sama sekali baru. Di antaranya kan konon. Makanya kemudian pemuda Persis harus tahu bahwa sebelum jadi kaidah namanya konon ya. Itu jadi kaidah justru peran Yunus Anis ya. Karena Yunus Anis jadi perancang konseptor konon Persis, akhirnya supaya beda dengan otonom, akhirnya untuk otonom jangan konon deh gitu. Karena Yunus Anis jadi sekretaris pengubahan konon Persis gitu ya. Dulu di konon dulu mau Persis mau otonomnya semua pakai nama yang sama yaitu konon. Termasuk sektor misalnya pendidikan kan namanya konon konon pendidikan gitu ya, semuanya konon gitu. Nah, Yunus Anis ini memang apa ya, intelek dia. Jadi dia bisa memetakan masalah gitu ya, dan dia bisa menempatkan solusi terhadap masalah itu dengan baik gitu ya. Bahwa kemudian beliau meninggal masih muda ya itu takdir saja ya. Kita jangan berandai-andai gimana gitu ya kalau Yunus Anis itu nggak meninggal muda, kan orang menggadang-gadang beliau sebagai ketua umum Persis pengganti Ustadz Abdurrahman. Meninggal, datang Ustadz Latif dari Timur Tengah ya. Ketika jadi Ustadz Latif itu momentumnya pas ya. Beliau itu senior Yunus Anis. Yunus Anis itu direkrut jadi pemuda Persis zaman Ustadz Latif, ketua umumnya itu. Nah, Ustadz Latif itu datang dari Timur Tengah itu ketika Yunus Anis sebagai Sekum PP Persis sedang sakit. Akhirnya Ustadz Latif jadi PJS Sekum. Nah, itu. Dan nanti ketika Ustadz Yunus Anis meninggal, Ustadz Latif definitif akhirnya karena kemudian nanti dibentuk Sekum baru ya yang definitif menggantikan Yunus Anis karena meninggal, tapi bukan Ustadz Latif karena Ustadz Latif kemudian jadi ketua satu. Nah, dan nanti ketika Ustadz Abdurrahman meninggal, Ustadz Latif kemudian menjadi ketua umum pengganti dari Ustadz Abdurrahman sebelum dikukuhkan lewat Muktamar Garut 1990. Nah, jadi jadi begitu ya. Jadi konon pemuda Persis itu asalnya itu konon sebelum jadi kaidah. Jadi kaidah itu pasca Yunus Anis mengubah konon Persis. Sehingga di konon Persis itu untuk otonomnya namanya bukan konon, tapi kaidah gitu ya. Nah itu ya saudara-saudaraku sekalian. Disitulah ada. Nah, antum juga harus begitu nanti ya. Harus punya ide-ide terhadap Persis walaupun antum masih pemuda. Yang itu kemudian idenya dari antum, tapi perubahannya di Persis. Itu dia Ustaz Pepen Irfan Fauzan. Barulah itu serius ting. Kadang-kadang sok ada inilah sensi Ustaz Hendy mah tuh. Langsung nyanyi Ustaz Hendy tuh. Oke ya. Saya karena waktunya terbatas karena anak juga harus rakor, anak akan langsung masuk saja ke ini ya. Ke anak muslim Qobla Kulisain halaman 2 terakhir gitu ya. Ya. Mohon izin Kang ini. Nah, ini ya. Itu halaman terakhir sebelumnya. Nah, ini kan kelihatannya. Nah, itu anak muslim. Sebetulnya anak muslimnya mah bukan menjadi ketua umum, tapi itu mah kan langsung nyambungin ke topik itu mah. Karena nulisnya saya kan nulis biografi ya, nggak nulis anak muslim secara khusus. Jadi anak muslim Qobla Kulisain ini disusun ketika Yunus Anis masuk ke PP Pemuda Persis sebagai Sekum. Nah, di sini krusialnya itu. Strategi Sekumnya itu kelihatan ketika dijabat oleh Yunus Anis ya. Jadi Yunus Anis sebagai Sekum, dia memobilisasi pemuda. Di antaranya disusun konon gitu. Ini pemuda gimana ininya ya gitu kan, disusun konon. Yunus Anis itu punya modalnya itu karena sebelumnya dia di PII bersama Maknang ya, Maknang Saifuddin Ansori. Di situ modalnya itu. Nah, jadi dibangun konon, disusun konon sekaligus otomatis dengan
lambang dan semboyan. Kalau lambangnya karena sudah dipenuhi di Konun Persis sebelumnya, yaitu Konun tahun 57 yang disusun oleh Isa Ansori itu, ya kok lambangnya seperti lambang Persis, tapi di dalamnya ada pemuda Persis gitu ya, kalau urusan lambangnya. Tapi kalau urusan semboyannya, nah ini lagi-lagi peran Yunus Anis di sini. Yunus Anis itu alumnus SMA Bahasa, makanya dia jago bahasa. Yunus Anis kan menguasai 8 bahasa asing. 3 Ustadz Hendi, Ustadz Hendi kan menguasai 3 bahasa asing. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa ini. Nah, Yunus Anis ini bahasa program. Yunus Anis ini menguasai 8 bahasa. Itu ketika konferensi internasional di Bandung, itu Yunus Anis itu dengan percaya diri menyambut para peserta dari seluruh dunia itu di Bandung itu dan bertanya, dialognya mau bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Prancis gitu. Bayangkan pemuda Persis ya, kalau begitu antum. Jadi dia bertanya dulu ke peserta itu, kita dialognya mau pakai bahasa apa? Akhirnya semua orang minta ya karena internasional bahasa Inggris yang dipakai ya. Kecuali khusus dengan utusan dari Timur Tengah, itu dialognya dengan bahasa Arab gitu, dengan Yunus Anis. Akhirnya Yunus Anis kan jadi apa istilahnya itu bintang ya, dan gara-gara itulah kemudian anggota-anggota konferensi banyak yang ingin berkunjung ke Persatuan Islam. Lokasi yang dikunjungi oleh peserta konferensi internasional itu lebih banyak Persis daripada yang lain. Persis nya pesantren, nya masjid, bahkan sampai ke ini ke kantor pusatnya, sampai ke masjid yang di daerah yang dikelola oleh Persis, yaitu Masjid Uswatun Hasanah yang di Nagreg. Masjid Uswatun Hasanah di Nagreg mulai nama sepi. Dulu bukan ramai sekali di situ. Itu dulu dikelola oleh Persis. Nama Uswatun Hasanah pun itu diberikan oleh Ustadz Abdurrahman. Gitu. Ininya Ustadz Sudibja. Ustadz Sudibja itu dari mulai ininya Nagreg, Cisalengka itu kawasan yang kemudian dibina oleh Ustadz Sudibja. Nah, anggota konferensi di situ karena waktu itu jadi ikonik itu Masjid Uswatun Hasanah itu gara-gara dibina oleh Persis itu ya. Jadi ikonik untuk tahun itu bukan sekarang ya, jangan dianggap sekarang. Ada jalannya itu ya, tahun 60 itu, 64 itu. Persis itu kan 64 ya, 64 ya. Pendahuluan soalnya bukan konferensinya, konferensi pendahuluan. Nah, oke, lanjut dulu. Jadi apa namanya itu dirumuskanlah ini situasinya itu. Anda harus ingat ketika ini dirumuskan tahun 62 itu bersama dengan Konwon, ingat situasinya itu Persis, pemuda Persis segala macam itu sedang berhadapan dengan komunis ya, dengan kaum sekuler iya dari sejak dulu ya, tapi kan utamanya tahun 60-an mah komunis kerjaya-jaya gitu tahun 60-an mah dengan mengklaim jutaan anggotanya itu, jutaan, ingat tahun 60 loba pisannya aja. Nah itu, jadi urusannya itu bukan lagi urusan perang mulut, tapi yang perang bohong yang hari tawa gitu ya. Jadi makanya kemudian slogannya itu yang kemudian memupuk semangat gitu, yang memupuk kemudian bagaimana pemuda Persis itu harus mempunyai jiwa yang berjuang dan berkorban gitu. Nah, dibentuklah ini. Nah, kelihatan ya slogannya itu ada 2 dan itu pakai bahasa Arab dan bahasa Latin. Ketinggalannya Ina sumbang si Yunus Anis nanti jago bahasa gitu ya. Dia itu langsung memainkan itu supaya kemudian intelektualitas pemuda Persis juga kelihatan gitu. Apa namanya itu bahwa kemudian punya ini globalnya itu kelihatan pemuda Persis lain dengan ukur pemuda Kabupaten Bandung gitu. Coba ini ketua pemuda Nas datang di Kabupaten Bandung dia. Global gitu ya. Jadi Yunus Anis itu anak tidak tahu persis apakah itu dirumuskan bersama-sama. Yang anak ini adalah Yunus Anis ahli bahasa dan Yunus Anis yang kemudian menyebutkan slogan itu dan kemudian menafsirkan dengan baik slogan itu. Makanya kemudian kalaupun itu dirumuskan bersama-sama, konseptor utamanya adalah Yunus Anis. Gitu. Bisa jadi menang sorangan oge sih, gitu ya. Kita tidak punya fakta itu. Nah,
tidak punya fakta apakah ada tim perumus atau tidak. Yang jelas kalaupun ada tim perumus, Yunus Anis adalah konseptor utamanya. Kelihatan di situ Yunus Anis ahli bahasa. Nah, slogannya itu kan biasanya slogan-slogan di Jambiah memakai ayat Quran dan hadis kan gitu ya. Ketinggali sumbang si Yunus Anis nanti karena dia ahli bahasa, dia nggak pakai itu. Jadi diambil itu ayat Al-Quran itu saripatinya, dia bikin. Nah gitu hebatnya Yunus Anis. Nya jika Ustadz Pepen lah jangan main malamnya gitu ya. Jadi langsung dingin itu dipahami. Jadi dibikinlah dua slogan itu. Ingat slogannya ada dua ya, bukan satu ya. Karena Anda missing link saja yang kemudian tenar tidak hanya satu, yaitu ana muslim qabla kulli syai' yang diambil dari Quran surat At-Taubah ayat 24 ya, atau Al-Baro'ah. Kalau oleh Yunus Anisnya disebutnya Quran surat Al-Baro'ah. Kita populernya kita Quran surat At-Taubah ya. Cuman di tulisan Ana itu saya dikit ralat, itu bukan ayat 4 ya, tapi ayat 24. Nah, ana muslim qabla kulli syai'in yang diambil sebagai saripati dari ayat Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu panjang. Jadi lamun dijieun slogan orang teu ngeunaheun, da panjang teuing gitu ya. Pinter emang Yunus Anis pinter ya, dia ambil saripatinya itu, dia bikin dengan kalimat yang tegas, lugas, dan mudah diingat. Ana muslim qabla kulli syai'in. Nah, gitu. Memang sih ahli sastra sih Yunus Anis. Yang kedua adalah Dulce the Sorum Expo Islam Mori. Nah, gitu. Adalah sedap dan bahagia mati untuk Islam. Ya. Kalau orang-orang sastrawan pasti ngerti ini, kenapa Yunus Anis bikin ini. Ini dikarangkan oleh sastrawan dari Yunani ya. Kalau orang-orang sastrawan, apalagi kalau mempelajari sastra Barat, itu pasti akan langsung tersenyum kalau mendengar ini ya, Dulce the Sorum Expo Islam Mori ya, gitu ya, langsung tersenyum. Oleh Yunus Anis kemudian itu dibelokkan di pemuda Persisma menjadi Islam gitu ya. Nah gitu. Jadi anak muslim qabla kulli syai'in ini kalau antum masih megang itu hingga hari ini, jangan diubah artinya itu. Jangan diubah karena cek antum teh. Da artinya mah saya muslim sebelum segala sesuatu. Bukan. Artinya itu kita harus merujuk kepada perumusnya, yaitu saya dahulukan pribadi Islam di atas segala sesuatu. Nah, Yunus Anis kadang menyebutkan yang lain, dua yang disebut Yunus Anis itu. Kadang Yunus Anis yang ini, saya utamakan pribadi Islam di atas segala sesuatunya. Pribadi. Gitu. Kalau zaman sekarang mah karakter ya. Nah gitu. Karakter building. Ente kalau bicara dengan ini, dengan orang-orang dari luar lah, dengan misalnya di KNPI atau di Kemenpora atau dengan organisasi yang lain, ente bilang ketua kami adalah pembangun karakter building. Wah gitu. Kan enak terusumnya karakter building. Ini karakter building ini. Gitu. Cuman bahasanya zaman dulu gitu. Bahasa dulu. Semboyan kami adalah karakter building. Anak muslim qabla kulli syai'in. Saya dahulukan, saya utamakan pribadi Islam di atas segala sesuatu. Dulce the Sorum Expo Islam Mori. Adalah sedap dan bahagia mati untuk Islam. Jadi ya kendi kuentenya ya tong anak muslim qabla kulli syai'in kok dengan tadi Dulce the Sorum Expo Islam Mori. Saya diturutan ku anak ieu anak jujur-jujuran lah nya. Ngarah ente apa oke, anak rada terkenal di Garut. Suka bikin semboyan-semboyan, anak jujur-jujuran. Sebenarnya saya dulu Yunus Anis. Jadi saya mikir karena nya ngagelorakeun tentang Jamiah Persis ke kalangan santri. Waktu itu anak masih muda, gagah, sedang jadi pembimbing santrinya, digaji saya. Sebut gaji. Nah, ada teh, wah gimana? Nah, ada nurutan Yunus Anis. Jadi nyokot anu geus tenar di ieu nya di jagat raya, tapi kemudian diubah jadi gitu ya. Jadi ini lain pencipta tapi memodifikasi. Saya anak bikin kan I wanna go Persis go itu. Nah itu sebetulnya gubahan ya, maksudnya anak hanya mau modifikasi aja dari sastranya di Unpad gitu. Nah, ini akan anak bikin itu I wanna go Persis go, I wanna fight Persis fight, I wanna win Persis win. Nah gitu ya. Itu santri-santri senang sekali karena pakai bahasa Inggris,
santrinya kan baru jam acuh-acuhnya, pakai bahasa Inggris, wah semangat gitu. Pokoknya hatinya gelut, oh bener sana orang gelut, gitu, gitu ya. Nah gitu ya, jadi memang Yunus Anis merumuskan itu dari ini ya. Jadi satu, Yunus Anis mengambil saripati dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 itu, yang kemudian karena Yunus Anis ahli sastra, dia kemas itu dengan pernyataan singkat, lugas, padat ya. Nah gitu. Tapi artinya itu kepribadian. Saya utamakan kepribadian Islam di atas segala sesuatunya. Nanti kita akan lihat kepribadian Islam itu yang harus dimiliki oleh pemuda Persis itu seperti apa. Dibikinlah kriteria oleh Yunus Anis ya. Terus ini Kang Henny masuk ke kriterianya Kang Henny ke halaman berikutnya. Kriterianya di halaman berikutnya. Nah ini ya, ada 6. Ada 6. Nah ini, ada 6 itu ya kriterianya. Tapi saya omongin dulu itu. Omongin dulu yang surat At-Taubahnya itu. Jadi, kawan-kawanku sekalian, pribadi seorang yang kemudian berkarakter kuat itu, jika kemudian dia mempunyai nilai luhur, yang nilai luhur itu berdiri di atas nilai-nilai yang rendah. Jadi kita harus mengetahui ada nilai-nilai lain. Tapi nilai-nilai itu harus kita anggap rendah karena kita mempunyai nilai yang kita angkat ke atas, nilai luhur. Nilai yang lain itu apa? Nilai sayang terhadap keturunan. Itu kan memang menilai. Memang orang kudu nyaah keturunan. Nyaah ka bapak kan kudu, nyaah ka indung kudu, nyaah ka budak kudu, nyaah gitu. Nyaah ka harta juga kudunya kurang kayak wewe gitu. Ente emang kudu itu. Nyaah terhadap mempunyai. Nah, itu semua mempunyai nilai-nilai itu. Tapi nilai-nilai itu kemudian diletakkan pada tempatnya karena kemudian kita menempatkan satu nilai yang tinggi, yaitu 3 ya, Allah, Rasul, dan jihad. Allah, Rasul, dan jihad. Itulah nilai yang harus diutamakan. Itulah nilai yang harus didahulukan. Cek Yunus Anis teh gitu. Kalimat saya utamakan ke pribadi Islam di atas segala sesuatu. Nilai Allah, nilai Rasul, dan nilai jihad harus didahulukan daripada nilai yang lain-lain yang kemudian dirinci di Quran surat At-Taubah itu. Ulah sampai gara-gara pemajikan Kang Fahmi jadi ini ngantor KPP Pemuda Persis. Alah, berarti nilainya angka pemajikan lebih tinggi daripada nilai jihad. Berarti Fahmi sudah menghancurkan anak muslim qabla kulli syai'in. Dia memang dia kan disebutkan di situ. Ayah dia Kang Henny kalau kendala. Ayah dia bapak majikan. Ke atas, nah itu yang ayat Al-Qur'annya. Ayah kan pemenang itu, lihat istri-istri kamu. Istri-istri kita itu punya nilai. Itu ada nilai, tapi nilainya jangan sampai mengalahkan nilai jihad. Itu memang sok loba itu kejadian Pemuda Persis ini kegiatan gara-gara pasti ada lagi majikan anak atau gara-gara cek majikan teh ngantor wae si Adi gawe enak gawe gitu. Iya mah rada balerem kami ke babak ieu mah. Berarti Anda gagal sebagai Pemuda Persis jika nilai-nilai yang harusnya kita nomor 2-kan itu kemudian malah menjadi pengikat kepada kita itu. Gitu ya. Gitu. Jadi keturunan segala macamnya itu punya nilai tapi nilainya hanya sebatas nomor 2 kalau dibandingkan dengan nilai Allah, Rasul, dan jihad itu. Nah gitu. Ya, tapi bukan berarti Anda lamun gitu mah orang mau ngurus kolot, nggak sih ngurus Pemuda Persisnya ente oke. Cuman ngurus kolotnya harus atas dasar Allah SWT.
lain karena warisan gitu ya, atau gara-gara timang tarima kolot sok mere duit, memang karena Allah SWT ngurus kolot nate. Berarti kan Anda tetap nilai Allah SWT itu lebih utama daripada nilai ente punya kasih sayang sebagai anak terhadap orang tua. Nilai Allahnya nomor wahid ketika ente berhubungan dengan orang tua itu. Taknya teh harus atas dasar Allah. Nya kakolot nate mata ketinggalin ke ketika kurang sepeda jeung kolot ge kan kewajiban di Allah angkat ente kudu hormat ka kolot gitu. Dan seterusnya. Tapi warisan geus putusnya. Ulah sampaikan gara-garanya angere gitu. Itu ada nilai nanti yang harus ditingkatkan karena syariat juga nanti kan menyusun tahapan-tahapannya bagaimana pola dengan istri, bagaimana pola dengan orang tua kan gitu ya. Tinggal di penyesuaian aja itu. Tapi doktrin di diri kita itu nilai Allah, Rasul dan jihad itu nomor wahid. Pemuda Persis harus mengutamakan 3 nilai itu selain nilai-nilai yang lain gitu. Sampai ke urusan bapak inung jeung pamajikan komode jeung urusan duit segala macamnya itu sabab lamun teu kitu tinggal tunggu gitu ya lamun maneh di tengah hiji ka nomor hiji kan eta tinggal tungguan itu. Jadi paham sekarang kelihatannya antum itu kenapa anak muslim qabla kulli syai'in itu gitu ya, langsung rinci itu mana saja aspek-aspek yang kemudian dia harus jadi nomor 2 gitu ya. Nah, oke gitu ya. Ana nyebut pamajikan mah karena aina pemuda Persis loba kasusnya di eta. Padahal justru itu yang kemudian harus nomor 2 kan. Susis gitu kan. Memang. Ya. Ngomong dan susis. Oke, sekarang masuk ke kriteria kepribadian pemuda Persis itu. Oke, nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, itu A, menambah ilmu-ilmu Islam dan memperdalam pengetahuannya. Pemuda Persis mah moal eureun diskusi kajaba maot. Ingat tah. Sekali deui moal eureun diskusi, moal eureun diajar kajabi napas sudah hilang, sudah berpisah dengan raga ya gitu. Ini yang disebut dengan pribadi muslim itu. Ini yang disebut dengan anak muslim qabla kulli syai'in itu. Jadi ente kudu ngaji, kudu diskusi segala macam. Lamun kemudian pamajikan ente rada rewel etik, bejakeun ieu mah kewajiban sebagai muslim. Bisi hayang neangan deui salaki nu sajian mah jibe gitu. Beli tega euy, tong kitu oge sih. Maksudnya ente berarti harus mendakwahi istri ente supaya kemudian jadi mafhum bahwa kemudian menuntut ilmu itu kewajiban, yang kewajiban itu baru hilang kalau nyawa kita memang sudah hilang. Satu itu. Arek teu pintar kumahanya. Nah, pemuda Persis barorodo enak. Udah. Tidak berpegang kepada indikator ini. Eureun diajar teh. Geus ngerasa pintar deh. Leuh eureun diajar mah eta geus ngerasa pintar deh. Aing teh. Pemuda Persis, pemuda Persis. Menyelenggarakan nah ini apa istilahnya itu Yunus Anis itu model yang pertama ini dengan cara pesantren kilat itu istilah Yunus Anis untuk mengganti istilah studi klub zaman Ahasan. Jadi Yunus Anis itu menduplikasi cara kaderisasi Ahasan terhadap Natsir dan Fahrudin Ahari dan kawan-kawannya itu. Hanya kemudian namanya itu kemudian diganti jadi pesantren kilat. Nah gitu. Dan Yunus Anis mengembangkan ini tidak hanya di kalangan pemuda, tapi juga ke kalangan yang lain, bahkan militer. Hebat ya, Yunus Anis datang ke Kodam Siliwangi. Dia langsung meminta bertemu dengan Pangdam Siliwangi ya. Marawa pedil, woy. Apa yang diminta oleh Yunus Anis kepada Pangdam Siliwangi itu? Minta ceramah tentang puritanisme pemuda Persis. Dan kemudian meminta supaya militer diajar Islam benar. Gitu ya. Dan bayangin itu, kolonel-kolonel itu merespon dengan baik Yunus Anis itu.
pikiran Yunus Anis itu. Makanya zaman Yunus Anis kan tentara-tentara itu mengikuti pesantren kilat, ngisinya pemuda Persis. Arek teu dijaga ku mampu tentara jauh bahulanya. Gak pemuda Persis mentor bintang militer. Ingat ya strategisnya Yunus Anis ini karena militer waktu itu sedang jaya ya. Masih mending ayeuna kan jauh baheula mah nagara teh di kawasan. Kubilih tenang. Yunus Anis masuk di situ. Dia nggak minta ke mana? Ke Koramil gitu, nggak minta gitu. Dia langsung minta ke jantungnya. Pangdam. Nah gitu ya. Kan militer mah sistem komando. Jadi kan kalau komando dari atas mau berantai ke bawah kan langsung semua siap gerak kan gitu ya. Hebat Yunus Anis itu. Dan tapi panglima militer juga melihat bagaimana cerdasnya Yunus Anis, makanya kemudian mereka siap berdialog dan kemudian siap menerima tawaran dari Yunus Anis itu. Ya. Nah sayangnya kan legacy ini nggak dilanjutin. Bayangin kalau dari sejak tahun 60 itu hingga tahun 2020 tradisi pesantren kilat militer tuli-tulian diisi ke pemuda Persis. Bayangin. Ini apa ya? Masalah nama pemuda Persisnya ente sih. Ente mereka harapan dia kan memboga dia kan langsung merongkot gitu kan. Nah, itu kemudian ente yang ngamentoran. Begini gitu. Ente yang kemudian membekali tentara-tentara itu supaya tidak takut mati. Kan gitu. Bakar sepun panglima teh. Karena memang mental tidak takut mati itulah yang harus diinikan ke tentara. Anda bilang mental takut matinya akan lebih paten kalau pakai jurus Islam. Kenapa? Karena dibumbui dengan bidadari kan gitu. Dengan ukur sekadar paeh, tapi nanti akan ada bidadari kan gitu. Wah benar ya cina militer kan gitu. Akhirnya doktrin tidak takut matinya itu akan sangat kena ke militer itu, gitu ya. Doktrin tesien gelut nanti bakal kena, tapi dengan nilai lebih. Tawaran pemuda Persis zaman Yunus Anis ke militer itu memberikan nilai lebih itu. Cek panglima teh, nu kieu halus nah. Keur mah panglima lagi Islam kan gitu ya. Nah, gitu. Kelihatan ya strateginya ya. Gitu. Nah gitu. Kuduna mah pemuda Persisna jika usaha PPNKB sudah gitu. Nah, gitu ya. B. Nah, yang kedua, menyelenggarakan siar Islam, tabligh lah. Tabligh. Jadi, nah ini tabligh. Tapi tabligh nah, cek Yunus Anis teh. Pemuda maulah tabligh ka Persis, saya naon tabligh ka Persis. Pan Persis masuk Quran Sunnah. Mun pemuda tabligh ka Persis, arek minta ampau ka teman. Dengeus Quran Sunnahna ge. Arek sirkulasi kehidupan itu. Jadi kata Yunus Anis, jadi anak muslim goblok kulisain itu pemuda Persis memelopori tabligh Quran Sunnah keluar gitu. Makanya Yunus Anis mencontohkan ke militer itu. Pemuda Persis untuk dakwah di Persis deui, dakwahna urang mah ke tentara we lah. Gitu. Dia dakwah lagi ke orang-orang penjahat-penjahat di LP kan gitu. Dakwahna pemuda Persis zaman Yunus Anis kan ke LP. Kamari ge kaditunya si Fahmi dan kawan-kawannya, tapi lain arek dakwah we arek bakti sosial gitu. Arek nyumbang. Yunus Anis mah dia menyodorkan sumbangan pemikiran bukan sumbangan materi. Kenapa? Karena sumbangan materi yang lain pun bisa, sumbangan pemikiran belum. Yunus Anis menyumbangkan. Yang kami ingin sumbang mah begini. Kenapa? Kami minta para narapidana itu miluan pesantren kilat. Mentorna ti beberapa Persis itu kudu digaji. Oh gitu atuh. Kudu digaji. Tong digaji pami enta wae gaji ya. Gitu. Kali ini. Nah gitu ya. Jadi syiar Islam penyelenggaraan syiar Islam itu benar. Nah gitu ya. Keluar ke eksternal, bukan ke dalam. Kenapa? Karena kata Yunus Anis begini. Pemuda Persis itu, identitasnya itu kalau berbarengan dengan Persis, dia itu pelopor bagi Persis. Gitu. Identitas Persis itu. Identitas pemuda Persis, jika ngareneng jeung Persis,
maka pemuda Persis itu harus memosisikan sebagai pelopor. Jadi nanti naon wilayah-wilayah yang belum digarap ku Persis dilakukan ku pemuda Persis. Sanes Persis tinggal ditulikeun ku Persis gitu. Jadi dibuka nama ku pemuda Persis. Nges kabuka kakara Persis asup. Jadi paeh nama pemuda Persis gitu. Namun nges para rakyat. Kan anak muslim koblak kulisain dulu saya the serum pro Islam mari kan gitu. Siapa pemuda Persis zaman Yunus Anis lain zaman Fahmi. Yang C, berusaha dan mengamalkan segala sesuatu yang akibatnya mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Ente tong ngajak pasea ke batur teh. Ayo weh, hayang ketinggali jadi pemuda Persis. NU saja pasea, justru ente datang ke GP Ansor, datang ke pemuda Muhammadiyah, datang ke pemuda PUI, apa? Menawarkan kerjasama supaya kemudian terjalin ukhuwah Islamiyah. Dengan tanda petik, bentuknya itu adalah kerjasama. Ente, saya waktu diminta oleh waktu itu anak sedang aktif di Bapenas, tapi anak bilang ke pemuda Persis di Garut, nah mau bisa dibantu ku anak dilakukan, tapi anak kan ngankur bisa sampai di nasa minggu kita dicarikan pemajikannya, saya kan eleh pemajikannya. Kan saya teh di Garut dengan ukur 2 poe, di Jakarta di Senin tinggal Jumaah, kadang-kadang tinggal 1 di Jakarta. Tapi saya tetap aktif. Istri saya itu malah mendorong. Ting pada kasep kita kurang nanya. Pak cina itu punya, cina itu cina ke rumah bapak mantu, poe sejen. Nah itu ya, bagus itu kan. Akhirnya saya ya diberi duit modal gitu majikan gitu tak kompensasi nanti. Nah itu ya, jadi ketika kampen mah ulah sibuk ulah capek teuing pangonsepkeun tapik we gitu. Cek saya teh kan tapik geus aya kurikulumna ti ieu. Ngarah rada aya spesial na we cenah. Pamenta harita PD Pemuda Persis Garut teh saya. Sok atuh tingali kurikulumna cek saya. Tingali kurikulumna. Oh nya gampang cek saya. Engke we saya di format. Pas di format langsung nanya deui. Kumaha ieu kampen bakal bisa moal cenah. Memang nah gitu. Sampai pengen nitah pemuda KGP Ansor jeung ka pemuda Muhammadiyah jeung ka itu. Untung sia urang nitah ka maneh KGP Ansor jeung kudunya. Tadi nama urang mikir maneh nya nitah maneh ka Kristen saya. Saya kan nyaho ketua-ketua dewan gereja di Garut kan anak tahu ya. Tadi nama saya mikir kadinya. Tapi cek saya teh bisi laluaseun kewe tahap kedua. Nanti sesudah tapik berikutnya saya mah tapik teh dibawa ke orang-orang Kristen. Emang naon tujuan ada sebagainya itu. Nah, wah, tujuan kesimpulan nama khusus ketika nyamperkeun KGP Ansor jeung Muhammadiyah mah kudu ku Kang Pepen we cenah. Heuh sih betul lah. Atuh repe Sabtu cek saya teh gitu. Nah, waktu itu Tapik Pemuda Persis itu akhirnya ada agak beda waktu itu. Saat kali-kalina beda zaman harita gara-gara aya Pepen Ibn Paujan euy. Tapiknya datang ke GP Ansor. Wah, urang GP Ansor mah kira reuaseun. Sampai ka dipindahkeun tempatna ge ti mimiti markas besar jadi pindah ka imah ketua umum. Da di markas besarna geus siap-siap cenah ditu mah. Bisa pemuda Persis nyerang. Mun saya cenah aman di dieu we. Ai cek anak teh ada anak mah arek ieu bade silaturahmi. Cek anak. Oh, saya cek anak teh oh cenah sok salaman. Silaturahmi jeung abdi teh ieu teh nuju kader, cek abdi teh nuju kader pemuda supados kenging ieu we cek ada pengarahan lah di panjenengan besok diarahkeun ka pemuda jadi aya naon nyarios kayak penginan pemuda bere aya tumaros gitu. Alah cenah isin atuh cenah. Henteu naon teh. Kayak ulah atuh sama meh ngobrol dulu jauh. Sabenerna mah aya motif naon tuh pemuda Persis teh. Soalna sakedeung deui itu pemilihan bupati. Cek ana teh bararain saya mah jeung urusan begitu mah. Naon atuh naon? Kristenisasi mahabu di Garut. Mau mungkin ditangani ku NU unggul, mau mungkin ditangani ku Muhammadiyah unggul, mau mungkin ditangani ku Persis unggul. Hayu urang sasarangan yang hareupan kristenisasi eta. Wah, Allahu Akbar. Gitu ya. Begitu caranya. Jadi terbangun kerjasama. Karena jelas, objeknya jelas.
Kamu ngomongin pemilihan bupati maka lagi jadi kompetisi. Ngomongin kemudian kristenisasi, ngomongin kemiskinan, ngomongin yang lain yang jadi musuh bersama, yang kemudian kita menawarkan apa kerjasama yang bisa dibangun. Dan di situ berarti ukhuwah terjadi di kalangan gerakan-gerakan Islam. Kita harus sadar bahwa masalah, tantangan nggak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Kita harus menjalin kerjasama dengan yang lain. Dan dengan begitu kita harus memelopori untuk datang, bersilaturahmi, bersilaturfikri, dan kemudian action. Nah gitu ya. Gitu. Jadi ini aja di situ. Nah oke gitu dah. Sudah ada, jadi saya agak percepat sedikit. Kusabab ente nawe terelat, saya setengah 10 mesti datang. Iya macam datang pemuda. Nah yang keempat, membasmi semangat berko. Nyaho berko. Malainnya non berkoteng nya lampu sepeda. Naon masalahnya lampu sepeda coba. Rek barum, arek harum, amun hurum geus bukunya dihareup. Da keur nyaangan, mun nyaangan ka tukang, nyaangan geus buku kudu ka hareup, mantap posisinya dihareup. Masalah nama pareum ge, anger posisinya dihareup, anjeun ceuleuh. Hayang ngeunah sorangan. Pemuda Persisma montong gitu. Justru pemuda Persisma kudu bisa nyenangkeun baku di usah pepen. Nyenangkeun ente tingali. Diberek ilmu ku uing tah maneh senang maneh teh. Heuh, ayeuna bener teh. Gitu aing menderita ayeuna gara ente. Nah gitu ya. Jadi Anda harus rasa berko itu harus dihilangkan dan Anda harus ngomong ini ke pemuda-pemuda yang lain. Anda harus ngomong ini ke kader. Dan meminta kepada kader ngomongin ini lagi kepada kader yang lain gitu. Ontong yang ngeunah sorangan harus menempatkan sesuai dengan kompetensinya. Nah gitu. Kalau posisi orang dorong, posisikan orang kena dorong orang lain yang kemudian kita kedepankan gitu. Tapi bukan berarti orang tidak berbuat apa-apa, justru orang berkorban, ngaran orang jadi eueuh, padahal eta gawean orang. Tah ieu loba gawean ku si Pepen teh. Itu serius. Terus, ya menghilangkan rasa cukup dan puas adanya. Iya, ini karena perencanaan. Tong ngarasa, ngaranna teh, leuheung geus sakieu ge. Untung jalan kegiatan teh. Tong bating ritik, sakieu ge geus kan aya istilah kitu bae urang Sunda. Ini juga udah uyuhan. Sakieu ge geus uyuhan tam. Pemuda Persisma montong boga kitu. Antum itu justru harus punya visi besar. Ngarasa teu cukup. Kegiatan kieu eta teh ngalobro kudu nama gitu. Isuk mah urang kudu, isuk mah urang hayu, dan sebagainya. Membuat kemudian setiap aktivitas, setiap kegiatan itu akan berlanjut bahkan lebih baik. Moangan ukur sekali eureun gitu ya. Jadi menghilangkan rasa cukup dan puas adanya. Itu dia ngomongkeun. Ieu teh lain ka harti, tapi kudu ieu ieu. Lain ka harti, da harti mah babari. Kudu ka dieu. Kudu kana spirit. Cing cirining spirit mah kieu ku NTT ditakolan sirahna. Kitu tadi degung-degung. Walaupun maneh nangis nyaho gitu tuluy degung-degung. dengan aktivasi her dengan aktivasi anak online guru da gitu sekarang kaburangan rapat juga ayeuna nya di kan kaburangan ditanya naon hahalangna pamajikan maneh ngahalangan ka maneh atau kumaha gitu. Ini ya di apa istilahnya itu nih. Jadi ini untuk karakter, lain transfer pengetahuan. Sekali lagi ini untuk karakter building, bukan untuk transfer pengetahuan. Lain dengan ukur sakadar asana teu nyaho lain. Tapi ieu mah keur jadi karakter building. Kudu jadi adab. Kudu selesaikan nanti. Mata kudu tuluy diomongkeun. Sampai ka naon bosan ngadengin teh adi didinya cenah ngomongkeun eta wae. Ari kusia teh dilakukeun atuh gitu. Eta teh jawaban teh. Yang pedeui manehna teh nya. Gitu. Mun aing mau ngomongkeun di ka maneh, lakukeun kusia teh atuh gitu. Aing mah ngomong deui lamun geus dilakukeun kusia mah gitu ya. Begitu ya, jadi di ini ya di
ini doktrin yang kemudian harus membentuk karakter building. Gitu ya. Yang berikutnya memupuk semangat kurbani, maksudnya berkurban. Nah, itu ya. Kalau dari A dan F ini, ini akan berhasil dengan kunci yang F ini. Jadi Anda mempunyai semangat berkorban. Contoh gini, Bapak majikannya, ente teh zolim, lamun can gawe mere duit ke pemajikan, ujung ini mengantor ke pemuda Persis. Zolim ente. Matak ente kudu berkorban teh. Gawe ketika ente nyaho, yen poe Sabtu arek ngantor. Maka ente gawe sing keto ti Senin kita Jumaah. Ngarah Sabtu isuk-isuk mere duit badak ke pemajikan. Ditanya gawe coba. Nah, meski itu ente teh langsung hehewatan ngantor ke kantor PP Pemuda. Dan didurung ku doa ku pemajikan. Cenah doa keunnya sing ieu bari jeung sun nyium. Nah, da bunga pemajikan teh duit badag. Ngaja ente mere duit badag teh tiap Sabtu isuk-isuk ngaja teh. Senin mah asa biasana we mere teh. Sabtu isuk-isuk mah teh mere badag. Semangat berkorban naon? Ti Senin tinggal Jumaah ente gawe betul. Ngarah buka duit badag ketika Sabtu isuk itu. Sehingga kemudian ente mengorbankan waktu, tadi mengorbankan tenaga untuk istri karena itu bagian dari kewajiban Anda kemudian mengorbankan waktu untuk pemuda Persis. Anda berikan waktu Sabtu mah koe ke pemuda Persis. Anda berikan pikiran Anda berikan tenaga Anda di situ. Memang ente entong merewe duit ke pemuda Persis untuk mah ente marah miskin, duit mau bikin ke pemajikan we lah, entong ke pemuda Persis. Baik. Nah, gitu. Berikan yang terbaik dari Anda adalah pikiran dan tenaga Anda. Seharian itu diri Anda itu untuk pemuda Persis. Nah, gitu ya. Keune cukup dah sapoe dina saminggu ke pemuda Persis cukup nah dunia teh. Walaupun ente ngapoe aya di pemuda Persis ngadon ngarokok jeung ngolor makan teu genjleung-genjleung ngacan piadeuh ge. Wadunya. Piadeuh poe teu genjleung gitu nya. Ya. Tapi sampoe dina saminggu gara-gara ente mah genjleung alam dunia teh gitu. Karena sapoe eta adalah sehari yang penuh pengorbanan. Di mana sebelumnya 5 hari sebelumnya Anda berkorban untuk kemudian menutupan kebutuhan keluarga Anda terhadap istri Anda itu. Anda akan berangkat dengan Anda akan nah gitu ya. Ini yang betul sekali deui ieu mah lain transfer pengetahuan. Mata saya bahasa kasar ge, lamun saya akademisi mah akan anak pakai bahasa-bahasa akademis, bahasa-bahasa intelek. Tapi ieu mah lain. Tujuanna ge lain supaya asana ente nya teu nyaho lain. Ieu mah doktrin. Doktrin yang harus terus-menerus diingat-ingatkan kepada Anda, yang harus terus dipelihara, yang harus terus-menerus dihidupkan. Nah gitu, terhadap para kader pemuda Persis, sehingga nempel nanti lain di dia, tapi di dia nempel nanti. Dia menjadi karakter building. Dia jadi ada. Nah, segitunya lah cukup lah segitunya daripada khutbah saja halus ini pun lainnya. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, iya. Alhamdulillah materi siang ini sangat mengenal sekali ya. Takol pada Sabtu ini sangat takol pisan. Alhamdulillah banyak sekali materi-materi yang menyerap ya, mengena sekali terhadap kondisi kita di lapangan pada saat ini, pada zaman now. Sama ya kita lihat saja seperti yang telah kita alami ini. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, anggota pemuda Persis, dikarenakan Ustadz Pepen mau ada rakor lagi, mau ada meeting, jadi mohon maaf tidak ada pertanyaan mungkin ya. Saja. Ada petarosan. Boleh lah. 15 menit Ustadz Pepen karena memberikan waktu 15 menit kalau ada pertanyaan mengenai tadi yang disampaikan. Tafadhol silakan langsung di unmute saja.
Kalau ada, kalau tidak ada ya Ustadz Pepen mau langsung rakor. Satu. Ya, kalau ada, kalau tidak ada, jadi materi sangat hari ini banyak sekali, sangat bergizi ya, daging semua ini semuanya. Jadi kita sangat mengenal, jadi memahami apa sih sebenarnya makna anak muslim qabla kulli syai'in, sehingga menjadi anak online. Ya, ya. Nah itu ya tadi semuanya baru terbuka sekarang dari Ustadz Pepen. Oke, Wan Villa, kalau tidak ada pertanyaan, takol yang ke-13 ini Anda tutup saja. Kita ucapkan kepada Ustadz Pepen, semoga sehat selalu, jazakumullah khairan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan pada kita siang hari ini. Semoga Ustadz Pepen kita bertemu lagi ya dengan materi-materi selanjutnya yang membangkitkan semangat jihad kita, girah dan gairah kita di Pemuda Persis. Oleh karena itu, takol 13 Anda tutup. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa para ketua, kita ketemu lagi di minggu depan di takol-takol dengan materi-materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.